Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Saya sangat senang sekali hari ini mendapatkan kesempatan untuk memberikan tutorial SIM SP Setda Kabupaten Garut. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sebuah sistem informasi manajemen surat dan pengarsipan yang akan sangat membantu Bapak Ibu dalam mengelola surat dengan cepat, mudah, dan informatif. Di akhir tutorial ini, nanti Bapak dan Ibu diharap bisa untuk lebih memahami keunggulan dan manfaat yang akan didapat dari sistem ini. SIM SP Setda adalah sebuah sistem informasi berbasis web dan Android untuk mengelola surat masuk dan surat keluar serta disposisi online yang terarsipkan secara digital di server Diskominfo Kabupaten Garut. SIM SP ini terbagi ke dalam dua sistem, yaitu web dan Android. Untuk pengguna web terdiri dari admin dan sekretari. Admin ini ada di Setda bagian umum sebagai tempat awal penerimaan atau pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Lalu ada sekpri pimpinan, mulai dari sekpri bupati, sekpri wakil bupati, dan sekpri sekda. Untuk sistem Androidnya, penggunanya terdiri dari bupati, wakil bupati, sekda, 33 kepala SKPD, 42 kepala kecamatan atau camat, dan di dalam Setda sendiri ada 3 asisten, 12 kepala bagian, 34 kepala subbagian, 3 staf ahli, dan 1 analis. Oke, untuk alurnya, pertama surat masuk atau surat keluar akan diterima oleh admin di bagian umum Setda. Lalu admin ini melakukan input dan upload surat tersebut yang nanti akan tersimpan di dalam server Diskominfo Kabupaten Garut. Sebelum surat itu sampai pimpinan, akan dilakukan filter terlebih dahulu atau skala prioritas yang akan dilakukan oleh sekretari. Apabila memang surat itu tinggi prioritas, maka surat itu akan masuk ke dalam Android pimpinan. Dari Android pimpinan ini, surat tersebut dapat dilakukan disposisi ke bawahannya dan seterusnya. Bagi pengguna Android, ada beberapa fasilitas yang didapatkan, yaitu mulai dari dapat digunakan kapan saja, di mana saja, mendapatkan pemberitahuan surat masuk atau disposisi, lalu ada pemberitahuan agenda, lalu bisa membuka, membaca, melihat atau download lampiran surat masuk, membuat disposisi online, membuat laporan disposisi online, melihat hasil laporan disposisi online, dan dapat melakukan print disposisi. Untuk mendownload aplikasi SIM SP Setda Kabupaten Garut ini, Bapak Ibu bisa menuju ke Play Store. Lalu di Play Store diketik pencarian dengan kata kunci SIM SP Street Setda Garut. Ya, nanti akan muncul, lalu diklik, dipilih, lalu klik install. Ditunggu sampai penginstalan aplikasi ini selesai. Apabila penginstalan telah selesai, kita lakukan klik open. Oke, lalu langsung muncul tampilan awal
SIM SP Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Silahkan login. Di sini tinggal mengisikan username. Username-nya menggunakan NIP dan untuk password default-nya menggunakan Garut Cab kecil semua tanpa spasi. Dikarenakan sistem ini seperti sistem komando, maka di sini saya akan mencontohkan mulai dari pimpinan paling atas. Oke, setelah menginputkan username dan password, klik login. Mohon tunggu. Ya, selamat datang di SIM SP Setda Garut. Anda belum memiliki PIN. PIN Anda adalah 6 digit yang akan diperlukan setiap kali Anda mengakses aplikasi ini. PIN berbeda dengan kata sandi akun Anda. Ya, di sini diarahkan untuk membuat PIN. Klik buat PIN. Contoh saja ini. Oke, masukkan kembali. Ya, berhasil dibuat. Jadi setiap nanti akan masuk ke dalam aplikasi ini sebagai keamanan, diharap untuk memasukkan PIN. Oke. Tampilan awal ini di sebelah kiri ada informasi akun, lalu di sebelah kanan ada profil, lalu ada menu surat masuk, disposisi, agenda, serta keterangan versi. Untuk saat ini versi 1.1.5. Untuk profil ujung kanan atas ada tanda logo seperti akun. Ya, di profil ini muncul keterangan informasi terkait dengan akun yang digunakan, lalu ada fasilitas ganti password dan ganti PIN. Ganti password ini sangat kita anjurkan mengingat password default-nya sangat mudah dihafal, yaitu Garut Cab. Contoh untuk mengganti password, kita klik ganti password, lalu masukkan password saat ini, yaitu defaultnya Garut Cab. Nah, masukkan password baru, di sini bebas. Hanya sebagai contoh saja. Klik ganti password. Mohon tunggu dan ada keterangan password berhasil diubah. Oke, kita back. Untuk mengganti PIN tidak jauh berbeda seperti tadi. Masukkan PIN Anda saat ini. Oke, masukkan PIN baru. Di sini Anda tinggal memasukkan PIN baru. Oke. Lalu ada tombol untuk logout. Jika di kemudian hari akun Anda tidak dapat masuk karena ganti password lalu lupa passwordnya, Bapak Ibu bisa meminta bantuan ke bagian umum untuk mereset password akun Bapak Ibu. Oke, itu untuk profil. Di sini kita contohkan akan ada surat masuk ke pimpinan kita. Jadi ketika sekretaris pribadi menyampaikan surat ke pimpinan melalui websitenya, akan masuk ke dalam Android Bupati. Ya, ada pemberitahuan surat masuk dari MUI Kabupaten Garut. Klik buka surat. Ketika diklik buka, langsung masuk ke dalam detail surat tersebut. Dimulai dari pengirimnya MUI Kabupaten Garut pada tanggal 24 Mei 2021 perihal undangan. Lalu di sini ada tombol panah ke bawah.
Ini jika memerlukan informasi nomor surat dan tanggal surat, dapat dilakukan klik. Lalu ada tujuan surat. Tujuan suratnya Bupati Garut, Wakil Bupati Garut, Sekretaris Daerah. Tembusannya tidak ada, riwayat disposisinya belum ada. Karena jenis ini undangan, maka ada keterangan agenda acara mulai dari tanggal pada hari Rabu 26 Mei 2021 waktu jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya Masjid Agung Kabupaten Garut. Penerima surat ini bisa melakukan download arsip surat dengan cara klik buka arsip surat. Lalu ada keterangan mengunduh arsip dan langsung terbuka surat yang telah di-scan oleh bagian umum atau admin SIM SP Kabupaten Garut. Ini jenis suratnya. Surat ini bisa di print kembali atau dikirim karena ini sudah terdownload di dalam handphone akun di sini. Lalu di ujung kanan atas ada buat disposisi. Ketika diklik disposisi, bisa memberikan catatan disposisi. Ini hanya contoh saja, contoh isi disposisinya. Hadiri tujuan disposisinya, contoh saja asisten, ketiga asisten. Oke, kirim disposisi ya. Ketika berhasil membuat disposisi, di riwayat disposisi akan muncul pada tanggal 25 Mei Bupati memerintahkan atau mendisposisikan dengan isi disposisi hadiri yang ditujukan kepada ketiga asisten daerah. Di samping riwayat disposisi ada 3 titik bulatan hitam. Diklik itu akan muncul submenu unduh kartu disposisi atau batalkan disposisi. Jadi pembuat disposisi kalau salah mengirim disposisi bisa melakukan pembatalan disposisi dengan cara klik batalkan disposisi. Ada keterangan pesan, yakin batalkan disposisi ini, Anda harus membuat disposisi baru dan semua disposisi setelahnya akan ikut dibatalkan jika ada. Oke, ini hanya contoh. Lalu di sini juga dapat mengeprint kartu disposisi dengan cara klik menu 3 bulatan hitam, lalu klik unduh kartu disposisi, lalu dia akan mengunduh file. Kartu disposisinya seperti ini. Bupati Garut, kartu disposisi, ada keterangan indeks dari perihal tanggal surat, instruksi atau informasinya hadiri diteruskan kepada yang terhormat asisten ekonomi dan pembangunan, asisten administrasi umum, asisten pemerintahan dan kesra. Jika memang pimpinan salah mendisposisikan, di sini kita akan coba untuk membatalkan disposisi. Klik ya. Riwayat disposisi menjadi kosong kembali. Di sini kita akan mencoba mendisposisikan ulang. Catatannya hadiri. Tujuan disposisinya langsung bisa dicari atau bisa juga diketik. Oke,
lalu kirim disposisi. Disposisi berhasil dikirim. Nanti ketika penerima disposisi ini telah melakukan kegiatannya, nanti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut dapat melakukan laporan, dan laporan itu dapat dilihat oleh pimpinan dengan cara klik laporan. Jadi nanti di sini akan ada isi laporannya, mulai dari ketikan yang diketik sebagai laporan, lalu ada lampiran berupa foto. Oke. Di sini kita akan mencoba masuk menggunakan akun Kepala Bapeda. Password defaultnya Garut Kab. Selamat datang, karena ini baru maka dianjurkan untuk membuat PIN. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, setelah berhasil membuat PIN, tinggal kita masukkan PIN yang telah kita buat. Ya, di menu surat masuk akan muncul yang tadi kita contohkan. Pengirimnya MUI Kabupaten Garut, tujuannya Bupati, di riwayat disposisi mendisposisikan dari Bupati dengan instruksi disposisinya hadiri yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Lokasinya, agenda acaranya, tanggal, waktu dan tempatnya tertera. Kepala Bapeda juga dapat membuka arsipnya, mengunduh arsip, tunggu ya, ini suratnya. Lalu Kepala Bapeda juga bisa mendownload unduh kartu disposisi. Ketika diklik mengunduh file, ya, kartu disposisinya sudah ada di handphone. Sebagai contoh, apabila Kepala Bapeda telah memenuhi undangan dari MUI Kabupaten Garut, Kepala Bapeda dapat melakukan laporan dengan cara klik menu laporan di bawah. Setelah itu klik buat laporan, lalu catatannya ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah itu dapat melampirkan foto. Ya, ini hanya contoh saja. Lalu klik kirim laporan. Ya, berhasil membuat laporan, dan laporan ini dapat dilihat oleh pimpinan langsung. Ya, menu selanjutnya adalah agenda. Agenda di sini adalah hasil dari inputan undangan atau audiensi yang nanti otomatis apabila memang itu diberikan kepada yang bersangkutan akan menjadi agenda akun tersebut. Untuk melihat detailnya bisa diklik buka surat. Agenda ini akan mendapatkan pemberitahuan apabila terdapat acara di esok hari, dan pada pagi hari akan mendapat pemberitahuan juga.